umur setahun yang tidak bercela, dan seekor lembu jantan muda dan 2 ekor domba jantan. Semuanya itu haruslah menjadi korban bakaran bagi Tuhan, serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya, suatu korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Ayat 19, kemudian kamu harus mempersembahkan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa dan 2 ekor domba yang berumur setahun sebagai korban keselamatan. Imam harus menunjukkan semuanya beserta roti bulu hasil itu sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan, beserta kedua ekor domba itu. Semuanya itu harus menjadi persembahan kudus bagi Tuhan dan adalah bagian imam. Pada hari itu juga kamu harus mengumumkan hari raya dan kamu harus mengadakan pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat, itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya di segala tempat kediamanmu turun-temurun. Lanjut. Ntar dulu. Oke, ayat 22. Pada waktu kamu menuai, Gabi. Ayat 22. Ya, Kak. Ayat 22, pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Semua itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, begini dalam bulan yang ketujuh. Pada tanggal 1 bulan itu, kamu harus mengadakan hari perhentian penuh yang diperingati dengan meniup serunai, yakni hari pertemuan kudus. Men. Raifah. Ada siapa ini? Oh, Ipa ya. Oke, jaringan tuh hilang. Waduh, hilang. Oke, Dania siapa? Oh, Elia ya. Ya. Ayat 25. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat, dan kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, akan tetapi pada tanggal 10 bulan yang ketujuh itu, ada hari pendamaian. Kamu harus mengadakan pertemuan kudus, dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa dan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Ayat 28, pada hari itu janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan. Itulah hari pendamaian untuk mengadakan pendamaian bagimu di hadapan Tuhan Allahmu. Karena setiap orang yang pada hari itu tidak merendahkan diri dengan berpuasa, haruslah dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Setiap orang yang melakukan suatu pekerjaan pada hari itu, orang itu akan kubinasakan dari tengah-tengah bangsanya. Ayat 31, janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan, itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun di segala tempat kediamanmu. Itu harus menjadi suatu sabat, hari perhentian penuh bagimu, dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Mulai pada malam tanggal 9 bulan itu, dari matahari terbenam sampai matahari terbenam, kamu harus merayakan sabatmu. Tuhan berfirman kepada Musa, Katakanlah kepada orang Israel, begini, pada hari yang ke-15 bulan yang ketujuh itu ada hari raya pondok daun bagi Tuhan 7 hari lamanya. Pada hari yang pertama haruslah ada pertemuan kudus, janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. 7 hari lamanya kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Dan pada hari yang ke-8 kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Itulah hari raya perkumpulan. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Amin. Ayat 37, itulah hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan, yang harus kamu memaklumkan sebagai hari pertemuan kudus untuk mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan, yaitu korban bakaran dan korban sajian.
korban sembelihan, dan korban-korban curahan setiap hari sebanyak yang ditetapkan untuk hari itu. Belum termasuk hari-hari Sabat Tuhan dan belum termasuk persembahan-persembahanmu atau segala korban ajarmu atau segala korban sukarelamu yang kamu hendak persembahkan kepada Tuhan. Akan tetapi pada hari yang ke-15 bulan yang ke-7 itu bukan hasil tanahmu, kamu harus mengadakan perayaan bagi Tuhan 7 hari lamanya. Pada hari yang pertama haruslah ada perhentian penuh dan juga pada hari yang ke-8 harus ada perhentian penuh. Amin. Ayat 40. Pada hari pertama kamu harus mengambil buah-buah dari pohon-pohon yang elok, pelepah-pelepah pohon-pohon korma, ranting dari pohon-pohon yang rimbun, dan dari pohon-pohon gandarusa, dan kamu harus bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu 7 hari lamanya. Kamu harus merayakannya sebagai perayaan bagi Tuhan 7 hari lamanya dalam setahun. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Dalam bulan yang ke-7 kamu harus merayakannya. Dalam pondok-pondok daun kamu harus tinggal 7 hari lamanya. Setiap orang asli di Israel haruslah tinggal dalam pondok-pondok daun. Ayat 43. Kaifa aja dulu, Kaifa tadi kelewat. Oke. 43, supaya diketahui oleh keturunanmu bahwa aku telah menyuruh orang Israel tinggal di dalam pondok-pondok selama aku menuntun mereka sesudah keluar dari tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Demikian Musa menyampaikan kepada orang Israel firman tentang hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan. Pasal 24, minyak untuk lampu. Tuhan berfirman kepada Musa, Perintahkanlah kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang tulen untuk lampu, supaya lampu dapat dipasang dan tetap menyala. Harun harus tetap mengatur lampu-lampu itu di depan tabir yang menutupi tabut hukum di dalam kemah pertemuan dari petang sampai pagi di hadapan Tuhan. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Di atas kadil dari emas murni haruslah tetap diaturnya lampu-lampu itu di hadapan Tuhan. Oke, Kak. Roti sajian. Ayat 5. Engkau harus mengambil tepung yang terbaik dan membakar 12 roti bundar daripadanya. Setiap roti bundar harus dibuat dari 2/10 eva. Engkau harus mengaturnya menjadi 2 susun. 6 buah susun di atas meja dari emas murni itu di hadapan Tuhan. Engkau harus membubuh kemenyan tulen di atas tiap-tiap susun. Kemenyan itulah yang harus menjadi bagian ingat-ingatan roti itu, yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan. Ayat 8, setiap hari Sabat ia harus tetap mengaturnya di hadapan Tuhan. Itulah dari pihak orang Israel suatu kewajiban perjanjian untuk selama-lamanya. Roti itu teruntuk bagi Harun serta anak-anaknya, dan mereka harus memakannya di suatu tempat yang kudus. Itulah bagian maha kudus baginya dari segala korban api-apian Tuhan. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Penghujat nama Tuhan dihukum lain-lain kejahatan. Ayat 10, pada suatu hari datanglah seorang laki-laki, ibunya seorang Israel, sedang ayahnya seorang Mesir di tengah-tengah perkemahan orang Israel. Dan orang itu berkelahi dengan seorang Israel di perkemahan. Ayat 11, anak perempuan Israel itu menghujat nama Tuhan dengan mengutuk. Lalu dibawalah ia kepada Musa. Namun ibunya ialah Selomit binti Dibri dari suku Dan. Ia dimasukkan dalam tahanan untuk menantikan keputusan sesuai dengan firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Bawalah orang yang mengutuk itu keluar perkemahan, dan semua orang yang mendengar haruslah meletakkan tangannya ke atas kepala orang itu. Sesudahnya haruslah seluruh jemaah itu melentari dia dengan batu. Engkau harus mengatakan kepada orang Israel, begini, setiap orang yang mengutuki Allah harus menanggung kesalahannya sendiri.
Siapa yang menghujat nama Tuhan, pastilah dia dihukum mati dan dilontari dengan batu oleh seluruh jemaah itu, baik orang asing maupun orang Israel asli. Bila ia menghujat nama Tuhan, haruslah dihukum mati. Amin. Ayat 17, juga apabila seorang membunuh seorang manusia, pastilah dia dihukum mati. Tetapi siapa yang memukul mati seekor ternak harus membayar gantinya, seekor ganti seekor. Apabila seorang membuat orang sesamanya bercacat, maka seperti yang telah dilakukannya, begitulah harus dilakukan kepadanya. Amin. Mata ganti patah, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Seperti dibuatnya orang lain bercacat, begitulah harus dibuat kepadanya. Siapa memikul mati seekor ternak, ia harus membayar gantinya. Tapi siapa yang membunuh seorang manusia, ia harus dihukum mati. Satu hukum berlaku bagi kamu, baik bagi orang asing maupun orang Israel asli. Sebab akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah Musa menyampaikan firman itu kepada orang Israel, lalu dibawalah orang yang mengutuk itu keluar perkemahan. Dan dilontarilah dia dengan batu, maka orang Israel melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Amin. Jadi lanjut ke Markus ya. Markus pasal 10 ayat 35. Markus 10 ayat 35. Permintaan Yakobus dan Yohanes bukan memerintah, melainkan melayani. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Jawabnya kepada mereka, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu? Ayat 37, lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Ayat 39, jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus minum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Ayat 40, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Ayat 43, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihinilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepada, apa yang kuhendaki supaya aku berbuat bagimu?
Jawab orang buta itu, "Terang bumi supaya aku dapat melihatmu." Amin. Ayat 52, lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Yesus dielulukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari." Amin. Ayat 3, dan jika ada orang mengatakan kepadamu, mengapa kamu melakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya, dia akan segera mengembalikannya ke sini. Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, "Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?" Amin. Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Ayat 9, orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi." Ayat 11, sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke Bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Yesus mengutuk pohon ara. Ayat 12, keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Yesus menyucikan bait Allah. Ayat 15. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikannya. Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Oke, maaf tadi terlambat. Silakan. Siapa yang mau mulai bertanya atau sharing? Mengenai imamat dan Markus. Leviticus and Mark. Anyone? Mau nanya Kak, yang barusan dibaca, yang Yesus mengutuk pohon ara. Tuhan kenapa mengutuk pohon aranya? Apa karena udah nggak menghasilkan buah lagi atau gimana sih Kak? Good question. Oke. Adakah yang mau coba belajar jawab sebelum kita bahas? Kenapa Tuhan mengutuk pohon ara? Ayo. Ada? Baik, mungkin belum ya. Begitu kita jelaskan sama-sama. Jadi di sini pohon ara itu
bukan berarti pohon ya. Tapi di sini kita lihat lengkapnya ayat 12 sampai 14. Sebenarnya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar ya. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun, yang mendekatinya untuk melihat kalau ia dapat apa-apa pada pohon itu. Waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Artinya, pohon ini menandakan bahwa adalah lambang dari bangsa Israel. Ya. Jadi, kondisi ini terjadi pada mereka. Ya. Kelihatannya hijau, kelihatannya bagus. Ya. Wah, orang-orangnya rajin menyembah Tuhan. Ya. Rajin juga berkata, wah aku mengasihimu Tuhan. Tapi apa? Ternyata tidak ada buahnya. Hanya, nih contoh saja ya, kita kan bersembilan nih ya, bersepuluh ya, bersembilan karena saya di fase 2. Nah ketika saya 9 nih kan, waduh kita ini tiap hari baca kitab ya kelihatannya hijau gitu kan. Tapi ternyata apa? Tidak berbuah. Nah, karena tidak berbuah kan Tuhan tidak bisa makan. Ya, Tuhan tidak bisa menikmati hasil dari pohon itu. Ya, ini sudah bertahun-tahun untuk bangsa Israel ya. Mereka menjadi umat pilihan Allah. Ya, tapi apa nyatanya? Tidak dapat dinikmati oleh Tuhan. Jadi maka di sini kitab Markus dilambangkan dengan itu ya. Jadi jangan sampai kita menjadi orang Kristen bertahun-tahun ya. Tapi saya contoh. Saya sudah 26 tahun, ya kan? Tapi dalam ke-26 tahun saya ini saya nggak pernah bawa orang kepada Tuhan. Ya. Jadi intinya kondisi apapun ya harusnya kita membuat diri kita seperti yang dikirim di sini ya. Nih. Di mana? Di chat itu ya, chat Zoom ya. Nah, di bagaimanapun situasi kondisi kita misal di Zoom ya. Kita belajar ajak teman kita yuk. Satu orang berharga. Kita ajak berdoa, kita ajak baca kitab. Itu sudah sangat baik ya. Jadi ini langkah praktis agar tidak dikutuk seperti pohon ara. Amin. Apa dapat Amin. ya? Puji Tuhan. Pertanyaan yang bagus ya. Semoga jawabannya juga tidak membuat bingung. Amin. Kita lanjut. Ada lagi? Oke. Sekarang saya tanya deh. Nanti coba teman-teman jawab ya. Ya, ini pertanyaannya mudah. Kenapa di ayat 51 ya Tuhan berkata, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Kenapa dia berdoa demikian? Kenapa dia berdoa supaya dapat melihat? Markus 10:51. Ya, saya yang tanya nih sekarang nih. Ayo dong, bantuin dong. Kak Serlin mau jawab. Oh, silakan coba. Yang rabuni itu maksudnya rabuni jalan yang salah. Nah, supaya dapat melihat jalan yang terang, benar nggak Kak? Maksudnya melihat perbuatan yang benar gitu loh. Oke, cukup baik ya. Serlin. Ya, 75 dari 100 ya. Nah, puji Tuhan ya. Ada lagi yang mau coba jawab? Mungkin aku Kak. Hah? Aku yang jawab coba. Ya, boleh. Kan bisa dikatakan dia orang yang buta dan dia meminta kepada Yesus untuk menyembuhkan lah. Nah, kenapa dia meminta untuk disembuhkan? Karena dia ingin mengikut Yesus gitu. Logikanya gimana mengikut Yesus? Maksudnya mengikut secara langsung ya. Kalau kita nggak dapat melihat gitu maksudnya. Itu sih. Oke. Ya.
Sekarang 85 dari 100 ya. Situ naik lagi sedikit. Ada lagi yang mau coba jawab 100 per 100? Aku coba ke aku. Oke, silakan. Tadi kan katanya Sherlyn itu Rabuni itu artinya kan mau dia takut memilih jalan yang sesat. Terus katanya Kariki kalau orang buta itu mau mengikut Tuhan. Kalau ceritanya kalau digabungin artinya maksudnya dia adalah dia ingin melihat dengan benar supaya dia nggak sesat jalannya. Dia ingin ikut Yesus supaya dia nggak sesat jalannya gitu Kak. Jadi ceritanya istilahnya perumpamaannya kalau orang yang buta itu kan nggak bisa melihat jalan dengan benar. Mungkin dia bisa dibikin tipu muslihat, tipu daya. Mungkin orang-orang bilang, sini benar, padahal belum tentu benar. Kalau dia bisa melihat kan istilahnya dia bisa melihat, oh jadi selama ini aku terjerumus sama orang-orang ini. Padahal sebenarnya jalan yang baik itu yang sini, sedangkan jalan yang ditunjuk di sana itu yang tidak baik gitu. Istilahnya kalau perumpamaannya, kalau di kehidupan kita sehari-hari istilahnya yang biasanya kalau kita kayak gini lah istilahnya kan cuma beberapa orang doang dari banyak orang. Jadi kita yang terpanggil, kita yang kayak, ayo sini ikut aku, terus kita ikut, kita masuk ke Zoom ini. Sedangkan kita nggak tahu teman-teman kita yang di luar dari Zoom ini ngapain gitu. Apakah ikut panduan dari sang devil, sang devil. Itu Kak maksudnya, kalau aku sih. Ya, ini jawaban paling mendekati ya. Oke, Aifa mau coba jawab sekarang? Udah buka mic. Oke. Karena kan di sini ayat 46 kan bilang bahwa orang buta ini atau pengemis yang buta bernama Bartimeus ini duduk di pinggir jalan gitu. Kemudian kalau jalan kan kita untuk jalan kan, untuk berjalan gitu kan. Tapi di sini itu aku dapat poin fakta 1 tuh jalan. Berarti terhadap jalan saya dia belum jelas gitu. Ini masih penafsiran. Tapi yang paling ini tuh di sini dia yang tadi ayat 51 Rabuni aku ingin dapat melihat gitu. Rabuni ini kalau Yohanes 20 ayat 16 itu bilang artinya guru gitu. Dia memanggil Tuhan itu guru. Dan memberitahu permintaannya itu yaitu dia ingin melihat gitu. Dia ingin melihat jalan yang tepat gitu ya, kayak tadi rata-rata sudah kasih tahu gitu kan, karena dia belum jelas sebenarnya, sekalipun dia bilang anak Daud kasihanilah aku gitu ya, dia saja masih belum terlalu jelas bahwa Yesus ini, walaupun dia bilang anak Daud gitu, anak Daud yang waktu itu kita sudah pernah bahas kan di kitab Matius, tapi sebenarnya dia juga belum jelas gitu anak Daud ini maksudnya apa. Jadi perkara di sini tuh yaitu satu, karena dia buta, dia belum jelas, dan dia mau melihat. Kayak gitu. Gitu sih. Ya, haleluya. Ya, sudah mulai lurus ya, sudah mulai jelas. Jadi, ternyata di sini kenapa dia minta supaya dia dapat melihat. Karena hari ini pandangan orang itu sudah mulai tertutup. Sebenarnya ini dia bisa lihat, ya, karena kita juga kondisinya sama seperti ini. Ya, kalau kita nggak bisa lihat, ya kita kan nggak mungkin menyembah Tuhan, ya, memuliakan nama Tuhan. Tapi lambang ini adalah banyak orang sekarang dalam kondisi buta. Buta karena apa? Buta karena kenyamanan dunia. Buta karena keinginan daging. Ya. Buta karena dosa. Dosa menutupi penglihatan akan Allah. Akhirnya dia berkata apa? Rabuni. Rabuni ini artinya apa? Guru. Ya. Guru. Aku mau supaya aku dapat melihat. Melihat apa? Tadi dikatakan ya, melihat jalan yang benar, jalan yang lurus. Ya, jadi hari ini sangat penting penglihatan kita. Apa yang kita lihat itu membawa kehidupan kita. Ya. Kalau kita melihat terang, maka kehidupan kita akan terang. Kalau kita melihat gelap, melihat banyak perkara yang bukan Allah, maka hasilnya bukan Allah.
Sama seperti peribahasa apa yang kamu makan, itulah kamu. Jadi malam ini kita harus dengan fokus ya, menyadari bahwa dari kitab Imamat tadi kita bahas mengenai hari-hari raya ya, itu semua menyangkut kepada satu perkara, yaitu Kristus sebagai penebus ingin supaya kita tidak lagi berjalan menurut diri sendiri, tapi menurut apa yang Tuhan inginkan. Ya, jadi tadi Markus 10 ayat 35 sampai yang 11 ayat 16 juga memberitahu kita hal itu. Jangan karena, oh Tuhan saya sudah Kristen, saya mau dong nanti ketika saya kenapa-napa saya duduk di sebelah kananmu. Kan kita semua pasti pengen begitu. Tapi ada satu lagu pujian yang berkata, banyak orang itu ingin masuk surga, ingin mendapatkan berkat, tapi tidak mau bersusah payah atau menderita bersama Tuhan. Nah, hari ini tidak bisa. Kita harus melihat dengan jelas, dengan mata yang terbuka. Ikut Tuhan harus ada yang kita bayar, ya. Harus ada yang kita korbankan, yaitu diri kita sendiri, kesenangan jiwa. Ya, apapun itu yang tidak ada hubungannya dengan Tuhan harus kita korbankan. Ya, jadi maka tadi Tuhan berkata apa? Di ayat yang terakhir tadi ayat 36. Ayat yang di 52, pergilah imanmu telah menyelamatkan engkau. Ya, pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus. Ya. Ketika dia melihat, dia ikut Yesus. Nah, hari ini kita sudah lihat ikut Yesus nggak? Atau masih mau rebahan? Atau masih mau mengikuti diri sendiri? Aku nggak ada niat berdoa, nggak usah berdoa lah. Aduh, jangan deh, aku lagi malas baca kitab, nggak baca deh. Nah, ini harus kita buang jauh-jauh ya. Nah, kemudian kita perlu melihat lagi bagaimana Tuhan menjadikan kita sebagai baitnya. Ya. Maka kita harus disucikan. Ayat 15 dan 16 tadi Parsal 11 ya. Tidak ada lagi jual-jualan di sana. Ya. Kita harus murni hanya bagi Allah. Tidak ada lagi tawar-menawar dengan Tuhan. Tapi belajar untuk setia datang pada Tuhan ya. Amin. Jadi inilah ya kesimpulan sedikit dari kitab Imamat dan Markus malam ini. Ya. Puji Tuhan. Sudah sampai di sini, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita masih mau sharing, dipersilakan. Oke, berarti sudah ya, tidak ada ya. Jadi teman-teman berhenti tengah jalan. Kita maju terus, kita pandang Yesus, ya, kita berdiri di pihak Allah. Amin. Ini teman-teman sudah ini ya, selesai ujian. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur kami banyak kepadamu Tuhan, atas penyertaan-Mu Bapa. Bapa yang baik, pada hari ini Tuhan kami telah mendengarkan sedikit sharing firman-Mu Tuhan. Biarlah firman ini Bapa dapat menjadi rema bagi kehidupan kami Bapa. Kami telah mengakhiri acara sesi sharing firman ini Bapa. Biarlah apapun yang kami dengarkan Bapa menjadi hikmat dalam kehidupan kami. Berikanlah kami kesehatan Bapa, jauhkanlah kami daripada mara bahaya, tipu muslihat si iblis Bapa. Bapa yang baik, sementara kami akan beristirahat Bapa, mungkin ada yang ingin melanjutkan aktivitasnya lagi Bapa. Kau berkati Bapa, Kau pimpin setiap aktivitasnya Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan kami dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Mau lihat Bella ya?